Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini di kajian rutin Al-Faza, teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang teman-teman juga yang baru bergabung di kajian Al-Faza, dan kita akan rutin melaksanakannya insya Allah di setiap 2 minggu sekali. Jadi kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini di selanjutnya. Silakan, nanti akan kami infokan bersama-sama terkait kajian yang berikutnya. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa tetap mengikuti ajaran beliau. Teman-teman yang luar biasa di hari Minggu ini bersemangat untuk hadir kali ini. Kita akan belajar bersama-sama. Tema kali ini adalah mengenal sifat Allah, yaitu wujud, yang akan disampaikan bersama Ustadz Fatoni hari ini. Dan sebelumnya mohon dengan hormat juga teman-teman yang bisa menyalakan kamera boleh dinyalakan supaya kita bisa bersama-sama berinteraksi bersama gitu ya. Ustadz pasti juga akan lebih bersemangat banget nih kalau bisa melihat wajah teman-teman semuanya dari jauh gitu. Jadi rasanya kita nggak online, rasanya juga seperti kajian offline, seperti itu ya Ustadz ya. Baik, sebelum kita mulai untuk kajiannya, kita akan membuka dulu kajian ini dengan mendengarkan bersama-sama tilawah. Kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 255 yang akan disampaikan oleh Kang Rudi, dan juga untuk seri tilawah akan disampaikan oleh Kak Nia. Untuk yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati al-ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uluhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Benar, Maha Besar.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Rudi dan juga Kania sudah menyampaikan tilawah dasar tilawahnya. Semoga kita bisa belajar teman-teman dari ayat yang baru saja disampaikan. Baik, sudah tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk saat ini kita akan langsung saja bersama-sama mendengarkan materi dari Ustadz Fatoni. Sebelumnya saya akan perkenalkan sedikit teman-teman untuk Ustadz Fatoni sendiri. Ustadz Fatoni ini adalah seseorang yang berhobi membaca dan dakwah langsung dan juga di media sosial. Kebetulan juga beliau adalah seorang dai dan khatib Qurani, konsultan keluarga di juga warisan, pembimbing haji dan umroh, pimpinan pondok Sakinah dan juga pimpinan Rabbani Aulia. Kalau dibacakan semua banyak sekali, luar biasa, Masya Allah Ustadz. Tapi nasihat yang paling utama dari Ustadz Fatoni adalah aktif dan sebarluaskan perbuatan baik yang benar dan bermanfaat tanpa pandang bulu. Masya Allah. Apa saja, silakan Ustadz Fatoni. Mas Pandu. Ya. Izin sharing materi langsung ya. Mangga Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daim alladzi la yahulu wa la yatahawwalu wa la yanqusu sa'atahu nafsun wa la jawal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mauludi fi Rabiil Awal wa ala alihi wa ashabihi al-mutasaffina bil kamal amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mas Pandu selaku moderator, juga Mas Yuda dan Mbak Nike. Alhamdulillah dengan wasilah beliau pada akhirnya kita bisa bertemu di sini. Juga yang saya hormati semua yang ada di Zoom ini, teman-teman sekalian. Mungkin boleh saya panggil teman-teman aja ya, soalnya sepertinya usianya di bawah saya semua nih. Boleh sekali, Ustaz. Ada teman yang dari kecilnya saya ini, Mas Nanang, alhamdulillah bisa ikut serta. Jadi ingat kampung saya ini, ya Mas Nanang ya. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang luar biasa sebelum kita memulai sesuatu, kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga membaca surat Al-Fatihah, bagian daripada doa kita. Sedikit saya ulas tentang Al-Fatihah ya, karena setiap ayat itu ada jawaban dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Malikaumiddin, hambaku mengakukan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan antara hambaku, dan antara hambaku apa yang dia minta. Nanti saat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, saya berhenti mungkin setengah menit saja. Silakan teman-teman berdoa sesuai dengan target dan tujuan masing-masing. Kemudian iyyaka na'budu ihdinas shiratal mustaqim sampai waladhdallin. Allah masih menjawab, semuanya untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Mari kita awali kajian tauhid ini, kajian akidah ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga iman takwa kita, akidah kita semakin kuat, semakin memberikan kemanfaatan untuk internal diri kita, keluarga, umat, bangsa, dan negara serta agama ini. Insya Allah kita selamat, sukses, bahagia lahir batin dunia akhirat, menjadi ahli surga, surga dunia, surga akhirat. Untuk seluruh keluarga besar kita yang telah wafat, baik orang tua, kakek, nenek, kerabat dan sebagainya, teman-teman kita, juga sesama teman-teman YIS, juga alumni Al-Azhar, dan semua mukmin mukminat yang telah wafat, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, Allah pastikan beliau menjadi ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Pandu dan teman-teman sekalian, mohon izin mungkin setelah 2 slide ini yang pertama, yang kedua nanti kita sedikit ada diskusi ya sebagai contoh awal untuk diskusi tentang tauhid kita. Nanti selanjutnya pada sesi yang sudah disiapkan untuk diskusi setelah materi ini selesai. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, tentang sifat Allah yang kita kaji spesial saat ini adalah wujudullah, keberadaannya Allah. Tentu salah satu pintu pembukanya supaya kita merasakan wujudnya Allah, merasakan kasih sayang dan semuanya deh, itu adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah. Nah, teman-teman, mari kita kaji terutama dari sisi bahasa dulu ya, nanti dari sisi psikologi. Ini di surat Toha, surat 20 ayat 14. Allah yang maha segalanya, ya, yang tidak butuh kita. Itu ternyata dari sisi bahasa, sampai dalam satu ayat ini, memperkenalkan diri 6 kali. Teman-teman boleh catat ya. Innani, sesungguhnya aku, 1. Ana, aku, 2. Allah, menyebutkan namanya, ya. 3. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. 4. Fa'budni, sembahlah aku. 5. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. 6. Ya, barangkali nanti kita bisa diskusikan. Jadi Allah saja mau memperkenalkan diri gitu loh. Kok bisa-bisanya kita tidak mau mempertajam diri kita mendalami ya untuk masalah akidah dan tauhid ini supaya lebih ma'rifatullah, lebih mengenal Allah. Nah, makanya ada beberapa tangga nih. Kan ini target utama dari ayat ini adalah dirikan sholat untuk mengingatku. Coba kita lihat dari sisi sejarah ya. Perintah-perintah Allah untuk Nabi Muhammad yang pada akhirnya sampai kepada kita, itu setiap kali Jibril sampaikan ini, kamu turun. Kan kurang lebih begitu ya. Giliran sholat, Jibril bawa Muhammad kemari dengan Isra dan Mi'raj itu. Satu-satunya kan, ternyata membawa perintah sholat. Ya, meskipun ada hal-hal yang lain ya tentang sejarah dan lain sebagainya, tapi prinsipnya adalah Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai dialog dengan Allah, itu untuk sholat. Nah, inti daripada sholat adalah mengingat Allah. Nah, mengingat di sini, teman-teman, kalau kita mau urut lah ya, dari kepala nih, berarti otak kita, akal kita, mata kita, mulut kita, hati kita, termasuk seluruh tubuh, berarti tindakan kita. Semuanya arahnya kepada zikrullah, artinya mengikuti syariat Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit saya kaji dari sisi psikologinya nih. Makanya ada 10 tangga nih. Ini sedikit saya perpanjang boleh ya. Di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 35, ini lumayan dalam nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. Kalau teman-teman lihat tangganya, ini tangga 1. Muslim itu kan asal kata dari aslama yuslimu islaman. Itu artinya memasrahkan diri. Berarti pasrah. Wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin laki ataupun perempuan itu percaya. Tangga kedua. Wal qanitina wal qanitat. Qanit itu adalah taat. Ya, taat juga taat, tapi kalau qanit adalah taat kepada Allah selama itu sesuai dengan aturan-aturan Allah, itu taat ya. Qanit. Kemudian wasadiqina wasadiqat, jujur atau benar, itu tangga keempat. Wasabirina wasabirat, sabar, tangga kelima. Wal khasyiina wal khasyiat, khusyuk. Ini semuanya
laki perempuan disebutin ya. Kemudian yang keenam, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang suka sedekah. Apa itu sedekah? Nanti kalau saya jelaskan menjadi bahan diskusi aja ya, tapi saya gelitik sedikit nanti tentang sedekah. Kemudian wasaimina wasaimat, puasa. Puasa itu definisi dalam fikih adalah imsakun nafsi anil muftirat, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Antara masaka kemudian menjadi imsak, ya, itu adalah ada unsur aktif, berarti memegang secara aktif. Saya lebih suka memanai mengendalikan diri atau manajemen diri. Itu makna puasa. Nah, yang ke-9, wal hafidina furujahum wal hafidot, menjaga kemaluan, ya, menjaga kehormatan. Saya lebih suka bahasanya gitu. Baru wadzakirinallaha katsira wadzakirat, yang banyak menyebut Allah, zikir kepada Allah, nyambung kepada Allah, ya. Ini semua dari 10 tangga ini, apa yang Allah siapkan? A'adallahu lahum maghfirah. Kalau selama hidup ini baik lahir maupun batin, lama ataupun baru kita ada salah, Allah siapin ampunan. Kalau kita banyak beramal soleh, baik, Allah siapin pahala yang luar biasa. Artinya dengan ma'rifatullah seperti ini, diawali dengan tangga pasrah, insya Allah buat kita semuanya oke. Enak nggak enak, yang kata orang, mungkin kalau digosipi nggak enak, ya kan, difitnah nggak enak, dan sebagainya. Pada akhirnya, kalau kita satu mengenal Allah ini, ya, di surat Toha ayat 14, kemudian kita menjalankan 10 tangga ini, 10 step ini, pada akhirnya kita akan bisa mengikuti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, yang prinsipnya nih, kalau dapat kenikmatan, alhamdulillah. Tapi lengkapnya, alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji milik Allah, alladzi binikmatihi, yang dengan kenikmatannya, maksudnya kenikmatan yang sudah kita rasakan, yang kita raih, tatimmus sholihat. Amal soleh menjadi sempurna. Yang sempurna di sini berdasarkan surat Al-Ahqaf, mungkin teman-teman kayaknya perlu siap pulpen sama kertas deh ya, karena insya Allah banyak sekali tambahan hadis ataupun Al-Quran yang tidak ada di materi Zoom ini, ya, sekedar tambahan aja. Itu di surat Al-Ahqaf ayat 15, surat 46 ayat 15, yang dimaksud amal soleh yang sempurna, amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memenuhi syarat dan lain sebagainya. Itu, ya. Nah, pada akhirnya teman-teman sekalian, dengan kita ma'rifatullah, kita memahami betul tentang wujudnya Allah, keberadaannya Allah, pada akhirnya masuk pada seluruh aspek kehidupan. Coba teman-teman perhatikan nih, soal pasrah, percaya, taat, benar atau jujur, sabar, khusyuk, sedekah. Nah, ini sedekah ingin sedikit saya sampaikan. Jangan semua dulu ya. Nah, kullu ma'ruf sedekah, kata Nabi. Apa yang baik menurut syariat Islam itu bernilai sedekah. Makanya kalau misalkan kita lagi pengen sedekah pakai materi, pakai uang, silakan sedekah dengan materi. Kebetulan uangnya juga lagi nggak ada atau mungkin ada keperluan lain, kan kata Nabi juga, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum Anda udah sedekah kan? Nolong orang lain juga sedekah. Ngangkat barang, membantu orang lewat dan sebagainya, itu semuanya adalah sedekah. Pokoknya amal kebaikan itu bernilai sedekah. Itu ya, termasuk nanti puasa, manajemen diri, kita akan menjadi, kalau dalam istilah agama, insan kamil mudah-mudahan. Manusia yang paripurna, manusia yang sempurna dalam menghadapi apapun. Nah, kalau tadi ketika dapat kenikmatan, kita alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau teman-teman pengen tahu hadisnya tentang alhamdulillah ini, nanti hubungi Mas Pandu ya, karena saya insya Allah, Mas Pandu tolong ingatkan saya, mungkin setelah ini saya sharing hadisnya ke Mas Pandu, nanti Mas Pandu bisa sharing pada yang lain. Nah, kalau misalkan yang lagi nggak enak, mungkin orang jawabannya kita bersabar, betul. Toh di sini juga nomor 5, ya, tangga kelima dibahas sabar. Tapi ternyata Nabi juga dalam hadis mengajarkan alhamdulillah juga. Apa itu? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji apa milik Allah atas segala kondisi. Maksudnya apa?
enak nggak enak, menurut standar manusia, kalau kita ngikutin Allah, ngikuti sunnah Rasulullah, semuanya jadi enak. Begitu ya. Makanya langsung aja saya persingkat untuk yang kedua ini. Setelah ini kita nanti ada diskusi ya, mungkin mengingat waktu nanti Mas Pandu kasih kesempatan 2 orang aja dulu. Yang enak tadi ya, entah yang dihadapi nggak enak ataupun enak, kan saya bilang gimana caranya hidup ini hanya satu, bahagia, bahagia, bahagia. Kalau toh ada rasa nggak enak, sedih dan sebagainya, itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang dimaksud adalah down, sedih ataupun apa gitu ya, merasa nggak enak, jangan berkepanjangan. Kalau orang sedih itu manusiawi, nggak apa-apa, jangan dilarang, biarin aja. Ada orang berduka, biarin aja. Tapi kalau sudah berkepanjangan, berhari-hari, nah itu perlu kita waspadai. Bukan apa-apa. Kalau kita bicara dari sisi tauhid, termasuk membicarakan wujudnya Allah, ini di Al-Quran sudah dibahas loh, ya. Di surat Al-A'raf, surat 7 ayatnya 172, mungkin teman-teman bisa lihat di layar nih. Apa yang Allah sampaikan, saya tidak bacain semuanya ya. Pada prinsipnya, waktu kita menjadi roh, dan teman-teman tolong lihat gambar yang saya sampaikan ini, yang warna hitam ada garis-garis putih nih. Fase kehidupan kita, ya, yang manusia ini, itu adalah yang pertama alam roh. Mungkin kalau di gambar ini alam roh ya, sebetulnya lebih bagus roh gitu ya. Nah, pada saat kita masih menjadi roh, itu ternyata Allah ngobrol loh sama kita, ngajak ngobrol. Ini ayatnya ya. Jadi ketika kita ayatnya Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Teman-teman tolong perhatikan nih kursor yang saya gerak-gerakin. Mengapa di sini Allah tidak menyatakan alastu Allah, tapi alastu bi rabbikum? Ini Rabb berarti rububiyah. Ya, kalau ilah ya itu uluhiyah. Uluhiyah itu lebih kepada sifatnya penyembahan dan ketaatan. Menurut kita mungkin masuk logika atau tidak, kalau sudah ini unsurnya ketaatan dan penyembahan, jalani saja. Yang penting dasarnya udah kuat, Quran dan Sunnah Rasul. Tapi kalau rububiyah, di sini ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya hukum dunia, peristiwa-peristiwa di dunia. Karena Rabb di sini adalah Allah sebagai pemelihara alam ini. Itu perbedaan antara misalkan ilahin nas, kemudian robban nas. Ya, itu dari sisi bahasannya. Nah, ketika Allah memperkenalkan diri, tadi kan yang ke-6 udah ya di surat Toha. Ternyata perkenalan kita sama Allah saat kita masih roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita waktu itu sudah jawab, bala syahidna, ya kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Gunanya apa sih Allah sampai ngajak ngobrol kita waktu masih jadi roh, gitu ya? Ini gunanya nih. Antakulu yaumal qiyamah innakuna ana hadza ghafilin. Nanti pada saat hari persidangan ya, dalam hal ini hari kiamat, jangan sampai nanti kita punya alasan. Apa itu? Ya Allah, kami lengah tentang keesaan ini, tentang syariat ini dan sebagainya. Toh di alam roh kita sudah bertauhid. Nah, makanya itu, maaf saya lupa nerjemahin ini. Teman-teman lihat tulisan Arab di bawah gambar. Syahadat itu adalah i'lam, pemberitahuan. Ya, juga al-ikhbar. Itu pada prinsipnya adalah yu'tabaru fihi al-jazm wal yakin. Ada kekuatan, ada kemantapan, dan adanya keyakinan. Jadi kalau kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya sebuah kata-kata aja, di sana ada kemantapan dan ada keyakinan. Begitu ya. Untuk sementara sesuai dengan janji saya, silakan Mas Pandu, sementara sharingnya saya stop dulu. Monggo. Ya, baik Ustadz.
Terima kasih banyak Ustadz. Baik, teman-teman silakan yang sudah mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan Bapak Kida yang mau sharing dulu. Jadi kenapa sih sebenarnya Ustadz ingin memberikan sepotong-sepotong ya. Jadi kita beberapa slide dulu baru teman-teman itu diskusi supaya nanti lebih banyak waktu buat diskusi dengan teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin mau dituliskan melalui chat akan saya bacakan juga, silakan. Sambil menunggu Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, ini sebenarnya sudah banyak yang membahas sih Ustadz ya, ini isu yang cukup ramai juga sekarang tentang seseorang yang tidak mau memiliki anak nih Ustadz. Nah itu kan sedang ramai terjadi ya Ustadz ya, dan banyak pro kontra di situ, dan ini sebenarnya cukup sensitif, tapi ini jika Ustadz berkenan untuk menjawabnya, bagaimana menurut Ustadz terkait dengan child free atau tidak ada keinginan untuk memiliki anak, Ustadz. Iya, oke. Nah, mungkin biar lebih mengerucut ya, lebih spesifik, saya ingin bertanya kembali, karena nanti orang tidak memiliki anak itu banyak background-nya. Ya, mungkin secara kodrat keinginan kuat, tapi nyatanya sampai berusaha untuk memiliki bayi tabung pun ternyata banyak yang sampai gagal juga, contoh ya. Maka kalau boleh saya kerucutkan, masalahnya itu adalah betul-betul yang bersangkutan nggak mau punya anak, gitu ya Mas ya? Betul. Gitu ya. Sebab ya, kalau nanti misalkan memutuskan tidak mau gitu, Ustaz. Memutuskan tidak mau gitu. Ya, oke. Oke, sekarang begini, sebetulnya salah satu tujuan pernikahan itu kan untuk meneruskan generasi, ya. Apalagi nih berdasarkan hadis Nabi, Nabi itu bangga loh kalau nanti umatnya banyak, itu ya. Makanya nikah itu sunnah Rasul, karena ya tujuannya adalah untuk generasi selanjutnya. Jadi ada generasi penerus kita. Yang kedua, ini saya memberikan manfaat dulu supaya ada semangat dulu ya. Jangan sampai nanti dikalahkan dengan background yang pada akhirnya memutuskan tidak mau punya anak. Apapun yang kita lakukan, ya terutama misalkan sang ibu sedang hamil. Kata Nabi, orang yang hamil didoakan oleh seluruh makhluk Allah, ini dalam teksnya ya, sampai ikan paus yang ada di lautan itu mendoakan orang yang hamil. Coba. Ini belum semua wanita tahu tentang hadis ini. Ya, belum lagi kalau seorang hamil itu, karena kan semakin payah ya, wahnan ala wahnin kata Al-Qur'an. Itu sabar, surat 39 ayat surat 39 ayat 10, Allah nyatakan apa di akhir ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar mendapatkan pahala unlimited. Dah, kalau saya terangin semua nanti kepanjangan waktu. Itu sebagai perwakilan aja. Orang mendapatkan keturunan juga ladang amal soleh. Bahkan kalau nanti anak kita dididik dengan menjadi hafidh Al-Quran, ya, itu nanti di surga akan menaruh mahkota kepada orang tuanya. Itu dari anak kita yang hafal Al-Quran. Termasuk anak yang soleh nanti akan narik orang tuanya. Yang kata Nabi, kemungkinan akan dijeblosin ke neraka, tapi karena ada syafaat dari anaknya, nanti akan ditarik menuju surga. Yang begini-begini kok nggak mau gitu loh. Apa sih alasannya? Nah itu kan, makanya ya mungkin nggak tahu lah, ini namanya zaman modern gitu ya. Mungkin soal masalah payah lah, takut apalah. Ini sebetulnya sudah dijawab oleh Al-Quran. Jangan takut ya tentang kefakiran karena kita punya anak. Gitu. Makanya karena sunnah itu juga, karena nikah adalah sunnah Rasul, yang intinya juga membicarakan masalah momongan, tentang nikah kan Nabi sampai bersabda. Apa itu? An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Nah ini mulai jawaban nih yang Mas Pandu tanya ini. Faman raghiba an sunnati, sengaja saya lambatin karena di sini intinya. Faman raghiba, barang siapa benci
Rogibaan itu benci. Kan ada kitab namanya At-Targhib wa Targhib ya. Nah, kalau targhib ya itu memberikan kesenangan, kebaikan. Tapi yang pakai hak ya itu. Nah, tapi kalau ketika targhib pakai an itu menunjukkan benci, tidak mau. Nah, Nabi bilangnya apa? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman roghiba an sunnati, barang siapa yang tidak mau ya benci dengan nikah, apa? Falaysa minni. Bukan termasuk golonganku. Pertanyaannya, ya nikah itu kan nanti secara alami gitu ya akan punya keturunan kan efeknya. Betul. Nah, maaf. Memang saya kebetulan karena menangani konsultasi keluarga, yang gini-gini juga banyak juga ya, karena tidak mau nikah karena ketakutan nanti melahirkan apa dan sebagainya. Padahal kalau misalkan melahirkan sampai meninggal pun mati syahid, ya kan? Bahkan setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamil, di samping dapat doa, sabar, pahalanya unlimited, semuanya menjadi sedekah dia. Begitu mengasuh anak dari buayan ya sampai gede sekolah dan sebagainya, itu semua adalah sedekahnya dia. Kenapa tidak mau? Gitu Mas ya. Jadi kalau misalkan dari sisi hukum sih maaf aja kalau nanti saya katakan haram dan sebagainya, nanti dibilang Ustadz Foto ini radikal. Karena itu juga perlu dalil yang tekstual gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi saya lebih kepada urusan yang jelas tadi, benci nikah, nanti rentetannya ya tidak mau punya anak dan sebagainya gitu ya, itu mau nggak? Tidak masuk dalam golongan barisan umat Rasulullah. Kan nggak mau dong, gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Satu pertanyaan lagi Ustadz, ada yang sudah mulai bertanya sebelum kita lanjut lagi ke materi berikutnya Ustadz. Izin pertama bertanya Ustadz, kalau tadi disebutkan bahwa seluruh anak Adam ditanya Allah, artinya termasuk yang saat ini beragama selain Islam. Lalu apakah saat dilahirkan di tengah keluarga non Muslim sudah jadi kewajiban anak Adam tersebut untuk mencari kebenaran tentang Tuhannya? Jika ternyata tidak mencari, apakah dari kemalasan atau memang tidak mendapatkan hidayah? Atau bagaimana Ustadz? Ini pertanyaannya super ini. Hebat ini, pertanyaannya hebat. Alhamdulillah. Saya langsung aja pakai hadis Nabi. Rasulullah bersabda, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, kondisinya fitrah. Orang kita nyebutnya fitrah. Artinya apa? Suci alami. Termasuk akidahnya. Ya. Maka Nabi melanjutkan, fal walidani. Kedua orang tuanya lah. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, wa yunasiranihi, menjadikan dia Nasrani, wa yumajisanihi, menjadikan dia Majusi, yang suka menyembah api itu zaman dulu. Ya, artinya apa? Soal akidah, termasuk soal kebiasaan, bahkan termasuk lifestyle, gitu ya. Itu tidak jauh-jauh dari pengaruh orang tua. Kalau tadi pertanyaannya, apakah misalkan pertanyaannya, aku lahir dari mana, ya aku juga nggak tahu. Ayahku siapa juga aku nggak bisa milih, kan gitu kan? Ibuku siapa juga aku nggak bisa milih, gitu kan? Kok disalahin, gitu kan? Jawabannya apa? Bukankah mungkin kalau teman-teman membaca Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah engkau mau berpikir, gitu kan? Afala tatadabarun, apakah tidak mau mengkaji? Makanya pakai tadabur itu adalah ini kaji udah dapat, kira-kira diperdalam lagi background-nya itu, apalagi. Makanya ketika mengkaji dengan pakai bahasa tadabur, itu berarti ketika dapat sesuatu, background-nya ada lagi enggak? Yang paling dalam ada lagi enggak? Afala tatadabarun, itu juga beberapa ayat sampai disebutin loh. Afala ta'qilun, afala tatafakarun, dan sebagainya. Itu kan? Nah, berarti ketika seseorang terutama sudah balik nih, mindset, logika kan sudah mulai berjalan nih, gitu kan? Balik nih, ya. Pada akhirnya, ini pas banget nih kita membicarakan wujudullah nih. Kalau mau betul-betul menggunakan otaknya, akalnya saja, meskipun maaf misalkan orang tuanya non-muslim dan sebagainya,
bisa nggak bahwa misalkan ini yang menciptakan ini siapa dan sebagainya, ya ke sana lah ya. Kalau misalkan dikatakan, maaf, ini saya tidak menghujat ya, dibilang bahwa di Kristen ada Trinitas dan sebagainya, oh nanti panjang tuh. Tapi kan secara logika juga ada pertanyaan kita. Buktinya saat ini banyak para mu'alaf. Gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang mu'alaf itu rata-rata ya, yang didapat dari pengalaman hidupnya Pak. Meskipun mereka harus berjibaku dalam hidup. Banyak teman-teman saya yang mu'alaf diusir dari rumahnya. Akhirnya yang ada apa? Cuma yang ada di kandung badan aja. Cuma bawa baju sama celana aja. Bahkan baju yang lainnya pun nggak boleh diambil. Langsung diusir. Ada, banyak. Pada akhirnya beliau, ya alhamdulillah kita kasih semangat, kita coba kasih apa-apa, akhirnya bisa berdikari. Ini contoh gitu ya. Bahkan ketika banyak juga PH-PH gereja, ini true story nih yang saya sampaikan nih dari teman saya. Menjanjikan karena dulunya dia adalah pemuda gereja yang luar biasa ya. Udah sampai menjadi tangan kanannya pastor gitu ya. Itu diiming-imingi gaji bulanan, rumah, mobil, jabatan, pokok nggak mau tuh. Lebih baik dia menjadi guru aja. Ini kan contoh kalau akidah sudah kuat gitu ya. Jadi ketika misalkan seseorang itu lahir ya, Nabi menyatakan pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan. Tapi kalau kita mau betul-betul murni, memanfaatkan otak, juga hati nurani dan sebagainya, pada akhirnya akan menemukan kebenaran. Kurang lebih begitu, Mas. Ya. Jadi soal nanti misalkan dibilang, ya aku kan dari keluarga yang ini, sehingga aku tidak mengenal Islam. Bukankah sekarang ini Islam sudah mendunia? Bukankah Islam itu juga termasuk la ikraha fiddin? Dalam dakwah tidak ada istilah pemaksaan. Semuanya ngalir seperti air gitu aja. Kurang lebih begitu. Ya. Baik. Boleh satu lagi, nanti kita lanjutin materi saya, monggo. Ya. Satu lagi dijawab atau mau lanjut dulu Ustaz, nanti baru dijawab setelah pemaparan lagi. Baik, silakan Ustaz. Saya lanjut share materinya ya. Ya, baik Ustaz. Nah, tadi bersaksi sudah. Ini maaf sebelumnya, teman-teman nanti mau siap banyak diskusi enggak? Kalau siap, saya akan ringkes. Siap ya teman-teman? Insya Allah ya. Nah, oke. Sekarang karena kita bicara wujud, kita membicarakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saya mengawali dari sisi bahasa dulu deh. Ya, ini saya ambil dari Kamus Bahasa ya, Mu'jam Al-Arabi, bahwa bahasa qul huwallahu ahad. Ahad di sini kalau kita artikan esa itu beda dengan wahid. Kenapa? Karena wahid itu masuk pada bilangan wahid, itsnain, tsalasa, ya kan 1 2 3. Sementara ahad itu memutus bilangan. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita bilang bahwa Allah adalah esa. Apakah Allah itu satu? Esa sama satu beda. Kalau kita membicarakan satu, bisa nggak? 1 dibagi 2? Bisa, dapatnya setengah. Dan benar kan? Tapi kalau esa dibagi 2 bisa nggak? Nggak ada rumusnya. Ya, nggak ada literaturnya. Itu ya, makanya memang bahasa Arab itu kan adalah bahasa yang hidup. Itu qul huwallahu ahad. Tapi ini saya tambahin lagi dari sisi matematik. Al-ahad ini maaf saya sampaikan bahasa supaya lebih mantap gitu ya. Jadi mumtani ad-dukhul fil hisab. Ahad itu tidak masuk dalam hitungan. Ad-darab ya seperti perkalian, wal qismah pembagian. Itu berbeda dengan kata-kata wahid. Wahid, itsnain, tsalasah itu nanti istilahnya ada menunjukkan urutan. Tapi kalau ahad juga nggak ada urutan. Jadi kalau ahad itu tidak bisa dibagi, wahid bisa dibagi, bisa dikalikan dan sebagainya. Ya. Sementara kalau wahid itu bisa urutan. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ya kan? Pertama, kedua, ketiga itu wahid. Tapi khusus mengenai sifat, nah karena kita nanti membahas Asmaul Husna ya, termasuk sifat 20, wujud kan sifat 20 nih.
Nah ini maaf saya lupa nerjemahin ya, tapi nggak apa-apa lah dalam keterangan. Bil idhofah ila ahad, untuk menambahkan penjelasan tentang ahad, fi wasfillah, pada sifat Allah, ya. Fa inna lafdhu wahid, kan asmaul husna ada al-wahid, al-ahad, as-samad, ada kan? Nah, itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kata-kata al-wahid. Contohnya, ini di surat 11, surat Ar-Ra'd ayat 16. Khaliqu kulli syai', apa? Kulillah, ya, katakan bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahid. Ya. Ingat teman-teman, di sini pakai al-wahid. Al-ma'rifah nih, kalau teman-teman udah pernah belajar bahasa Arab. Al-ma'rifah itu berarti menunjukkan tertentu, yang jelas, yang pasti. Jadi ketika misalkan al-wahid meskipun masuk dalam hitungan, tapi wahid yang mana? Yang itu, yang pasti, yaitu Allah. Seperti itu. Kemudian di surat Ghafir atau surat Mukmin, surat 40 ayat 16. Limanil mulkul yaum, jadi kerajaan kekuasaan pada hari itu nanti milik siapa ya, hari kiamat maksudnya. Ya lillah, memang milik Allah, al-wahid. Gitu kan? Zat yang esa atau zat yang satu, tapi lagi-lagi pakai alif lam seperti itu ya. Nah, maka kalau kita semua nih teman-teman ya ingin meraih yang ahad itu, mau tidak mau kata kuncinya ikhlas. Kan teman-teman pernah tahu ya di sekolah orang beramal ya tidak disertai niat, amalnya gimana? Ya kan? Niat tapi tidak ikhlas, amalnya gimana? Ya kan? Nah, maka kunci amal, kunci apapun yang kita lakukan, makanya kita disuruh untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya diarahkan kepada Allah, pada akhirnya kita ikhlas. Itu ya. Nah sekarang setelah mengerti tentang bahwa Allah itu esa, sekarang pertanyaannya, secara definitif ya, sebetulnya kata-kata ilah itu maksudnya apa sih? Ulama ada yang menyatakan bahasa ilah nih ya, yang nanti kalau ditambah alif lam menjadi Allah gitu kan. Itu mayyuhibbuhul mar'u bikulli hubbin jamin, yang sangat dicintai melebihi segalanya, itu Allah. Makanya kalau misalkan orang yang itu tidak ikhlas, pasti ada sesuatu yang menjadi peringkat pertama di otak dia atau di hati dia. Pada akhirnya nggak tahu Allah mau ditempatkan di mana. Mungkin dia berpikir aku harus mendapatkan materi ataupun apa. Pada akhirnya ikhlas jadi kabur. Makanya ayat yang kedua, Allahus Samad. Kita harus bergantung sama Allah. Nah, cara bergantungnya bagaimana? Termasuk kita menyadari wujudnya Allah, merasakan wujudnya Allah, baik secara lahir batin, internal kita, ataupun di lingkungan kita, lingkungan kecil keluarga ataupun yang lain. Nih, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini banyak orang yang nanya, jamaah saya nanya, Pak Ustadz, apa korelasinya ya? Lagi ngomongin Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kok menyatakan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Memang secara harfiah, ya makna yang sifatnya tekstual memang begitu. Tapi maksudnya apa? Jangan personifikasikan Allah. Tolong teman-teman catat. Lam yalid wa lam yulad, yang dimaksud adalah jangan personifikasikan Allah. Jangan kita menganggap Allah itu apapun dari takdirnya, perbuatannya, dan sebagainya. Jangan seperti manusia. Contoh nih, banyak orang yang agak putus asa ketika doa. Katanya doa waktu tahajud mustajab. Katanya doa setelah memberikan santunan anak yatim mustajab. Katanya setelah sholat mustajab dan sebagainya. Tapi kok aku sudah lama nggak muncul-muncul apa yang saya doain? Nah yang seperti ini kata Nabi, jangan tergesa-gesa. Udah, tugas kita adalah berdoa dan berusaha maksimal. Nanti Allah yang akan ngasih. Coba bayangkan ya. Karena maunya dia setiap minta harus dikasih. Sama kayak orang. Atau misalkan contoh lain. Misalkan Mas Yuda nih. Mas Yuda, saya minta tolong dong sekali. Kemungkinan Mas Yuda ngasih kan Mas ya? Nah, kira-kira kalau saya minta tolong lagi ke 10 kali, kira-kira gimana Mas?
Ini Ustadz Fatwa ini minta tolong mulu nih. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau Allah, justru semakin kita banyak datang minta pertolongan kepada Allah, Allah semakin suka enggak? Tapi kalau orang, mungkin semakin benci. Mungkin pertama, kedua, tiga kali dikasih. Tapi kalau terus-menerus, nah itulah ya. Makanya ketika suatu saat mungkin teman-teman ada yang kecewa dalam kehidupan ini, ada yang stafa mungkin dapat musibah ataupun penyakit ataupun apa gitu ya. Begitu kita bicara sama Allah, jangan persepanikan Allah. Doa kita entah kapan dijawab dan sebagainya, lepasin aja. Yang jelas pilihan Allah pasti yang terbaik. Bukan apa-apa. Karena di ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak ada tandingannya lagi. Kalau kita misalkan jalan kemana-mana punya bodyguard aja merasa aman, ya. Sekarang apa? Allah kan menjaga kita juga. Itu dengan segalanya. Kurang lebih begitu, ya. Ini sebetulnya saya padatin juga nih. Selanjutnya, Allah itu adalah pemberi cahaya. Tolong teman-teman, ini saya akan memberikan satu jawaban karena banyak di antara umat Islam yang membaca ayat ini salah paham. Allahu nurus samawati wal ard. Pemahamannya Allah itu adalah cahaya. Ya, ini sengaja nih. Tolong teman-teman lihat ke layar Zoom-nya. Sengaja saya gede ini. Yang dimaksud terjemahannya adalah Allah pemberi cahaya. Ya, karena soal masalah zatnya Allah, wallahu alam. Ya, nanti akan saya tunjukkan secara dalil juga secara logika. Pada saatnya nanti ketika di surga kita akan ketemu Allah. Nanti tapi ya. Nah, tapi kita masih di dunia, jadi memahami Allahu nurus samawati wal ard adalah Allah pemberi cahaya. Di sini kepada langit dan bumi ya intinya seluruh kehidupan ini. Perumpamaan cahaya Allah seperti apa? Nah, ini tolong teman-teman lihat gambar nih. Ini kan ada pelita ya. Kemudian di dalamnya ada, anggap aja lah ini yang pakai listrik gitu ya, pakai bohlam. Kemudian ada kacanya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mishkat ya, ini nih, itu adalah solder. Nih, yang istilahnya cahaya-cahaya tapi di luar dari pelitanya ini, gitu ya. Ini kalau Mas Nanang yang ikut serta nih ya dari Brebes, ini mungkin nyebutnya ceplik ya Mas ya, ya ceplik yang lebih kecil gitu. Nah, untuk teman-teman pokoknya fokus kepada ini. Nah, yang dimaksud dengan cahaya yang Allah berikan kepada seluruh kehidupan kita, ini loh ya cahaya-cahaya yang di luar daripada pelita ini. Makanya saya sambungkan dengan teori bahwa yang masuk keluar dari diri kita, ya ini tolong ke bawah, teman-teman lihat lingkaran merah itu solder. Secara harfiah solder itu artinya dada, gitu ya. Tapi maksudnya adalah ini yang hijau, kuning sama merah, ini membahas tentang hati. Tiga-tiganya hati nih. Ya, tapi solder itu adalah hati bagian luar yang ada interaksi dengan dunia luar, termasuk dunia luar di sini dunia luar hati kita sendiri, ya badan kita sendiri, karena di dalam badan kita sendiri kan satu ada nafsu, ya bisa jadi ada godaan. Dari mana taunya? Karena Nabi bersabda, setan menggoda melalui jalur darah. Darah kan ada di dalam diri kita. Nah itu yang berhadapan. Yang pertama kali kena sentuhannya, yang pertama kali ibarat kena bogemnya, kena desakannya, itu adalah hati yang dinamakan solder. Kemudian begitu masuk, itu yang namanya al-qalbu. Makanya qalbu itu artinya bolak-balik. Bolak-balik dari mana? Dari solder yang akan terkait dengan dunia luar, sama fuad. Fuad itu adalah hati nurani. Yang ketika sang janin usia 120 hari, ini juga ada hadisnya, ya itu kan satu dihitungkan rohnya. Yang kedua, Allah mengutus malaikat untuk menentukan ajalnya, baik buruknya, ya, nasibnya dan sebagainya. Itu kan pada janin usia 120 hari. Insya Allah saya sudah posting, ya, udah lama banget. Nanti tolong Mas Pandu, takut saya lupa, ya, Pak Ustadz, link mana yang menunjukkan janin usia 120 hari? Nanti saya sharing aja, ya. Nah, maksud saya tentang Allah pemberi cahaya itu ya tadi ini kan miskatnya. Nah, miskat di sini kan artinya cahaya Allah itu luar biasa, ya sampai ke seluruh makhluknya. Nah, maka maaf,
kalau ada orang yang ateis ya dan sebagainya lah, itu rata-rata bukan membicarakan cahayanya ini. Yang dia bahas, yang mereka kaji adalah pelitanya gitu loh. Pelita ini kan benda, ya kan? Baik itu zujajah, kacanya, ataupun bohlamnya, ataupun ini kan benda. Allah tidak bisa dibendakan. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikul absor. Kan itu ayatnya. Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tapi Allah mengetahui tentang kita. Nah, seperti itu Mas ya. Jadi kalau nanti Mas dan Mbak yang ada di Zoom ini mengkaji lebih dalam tentang ayat Mishkat ini, dalam banget deh ya. Tapi saya sementara tidak mau ke sana dulu ya. Kita lanjut. Allah juga selalu aktif, teman-teman. Ya, luar biasa nih, ya. Kenapa? Di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua makhluknya minta semua sama Allah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah sibuk. Ya kan? Sibuk banget, luar biasa. Makanya mengapa kita minta kepada Allah? Karena Allah selalu standby terus. Memperhatikan kita, mengetahui kita, tahu bagaimana awal akhirnya kita. Allah juga yang menentukan nasib kita, yang mengatur rezeki dan sebagainya. Makanya kita disuruh ikhlas, disuruh minta kepada Allah. Seperti itu. Sementara kalau kita berharap selain Allah, toh semuanya juga terkait dengan takdir kan. Nih contoh Mas soal takdir nih ya, teman-teman Mbak dan Mas nih. Tangan saya ya, ketika jari ini berdiri begini, ini takdir satu. Begitu saya tekuk, takdir kedua. Bisa nggak saya bisa akan nekuk begini tapi berdiri terus? Tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Mana pembuktiannya? Teman-teman boleh catat surat Al-Hadid surat 57 ayatnya 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Mungkin kalau Mbak dan Mas teman-teman membaca terjemahannya itu bahasa musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini termasuk pada orang per orang gitu ya. Sebetulnya asoba itu teman-teman, tolong ini mungkin pemahaman ya. Bahwa musibah itu adalah sesuatu yang sudah mengenai kita, yang sudah terjadi sama kita. Tentu banyak nikmatnya sebetulnya daripada yang nggak enaknya. Tapi saat ini ya konotasi umat kita ya, yang namanya musibah pasti jelek, namanya musibah pasti nggak enak. Padahal kalau dikaji dari ayat ataupun hadis Rasul, termasuk dari sisi bahasa, musibah itu apapun yang terjadi sama kita, yang sudah menjadi fakta di depan kita, yang kita rasakan itu sebenarnya musibah. Gitu. Makanya wajar kalau dalam sejarah Umar ketika diangkat salah satu isi pidatonya apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita kalau dengar inna lillah pertanyaannya apa? Siapa yang meninggal? Gitu kan? Padahal bukan selalu itu gitu loh, ya. Nah, tentang Allah yang selalu aktif ini kita kalau kaitkan dengan wujudullah ya. Mengapa kita tidak bergantung kepada yang maha aktif, yang setiap saat ya tidak tidur, mengawasi kita terus dan sebagainya? Makanya saya ambil hadis ini. Ini Sahih Muslim ya, kuat ya. Jadi kata Nabi menerangkan 5 perkara, Allah tidak pernah tidur dan tidak seharusnya Allah tidur. Berkuasa ya untuk naik menurunkan timbangan, maksudnya amal kita ya, termasuk mengangkat ya. Ini kan malaikat melaporkan amalan kita. Ya, itu sebelum malam ya juga sebelum siang ya. Nah, ini sehingga membicarakan ini masalah cahaya gitu. Jadi cahaya ini kalau kita sudah dapatkan itulah yang namanya hati nurani. Fuadnya sudah luar biasa. Oke, saya pertajam lagi saya persingkat lagi aja. Selanjutnya ini ya. Dari semua yang itu cahaya supaya pengaturan kehidupan kita internal ataupun eksternal juga mudah-mudahan kita merasakan betul wujudnya Allah, pengaturannya Allah gitu ya. Ini dia. Di surat Yunus surat 10 ayat 3 bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam.
Ingat, mengapa tadi saya menggunakan matematik? Karena ayat pun mengajarkan kita matematik nih. Apa yang dimaksud terkait dengan wujudullah, dengan tindakan Allah, gitu ya. Nih, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dalam ayat ini ada perhitungan 6 hari. Ya, tentunya ini 6 harinya dalam hitungan Allah ya. Kalau misalkan hitungan manusia, 1 harinya berapa? Ya kan? Alfisana. Jadi apa namanya 10.000 tahun gitu ya. Panjang lagi nanti gitu. Nah, setelah itu naik ke atas aras. Makanya nanti saya bahas juga nih. Tapi sekarang bicara ini dulu nih. Saya membahas untuk kemanfaatan kita memahami wujudullah, ya sifat 20. Apa itu? Allah saja yang kalau mau idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa nggak Allah? Bisa. Begitu mau jebret. Tapi kenapa ketika menciptakan langit dan bumi pakai 6 hari segala? Kenapa? Ini pembelajaran buat kita hambanya. Mungkin bahasa Allah kurang lebih begini. Aku aja yang kalau mau kun fayakun sekali jebret jadi. Kenapa ini membicarakan masalah proses? Pakai 6 hari segala. Lah ini terkadang manusia maunya instan. Allah yang maha segala aja ya mau berproses kok. Kenapa manusia tidak mau berproses? Maunya instan. Begitu nggak dapat kecewa. Kan gitu ya. Nah, kemudian ketika semuanya anggap aja udah rapi, Allah naik, sekarang istawa di sini. Kata kuncinya tolong teman-teman ya, tadi kan saya bilang, jangan personifikasikan Allah. Makanya tadi tentang kulhu saya awali materinya ya. Jangan personifikasikan Allah. Termasuk naiknya Allah di aras ini, jangan kita bayangkan Allah seperti manusia naiknya. Ya, nih, makanya sengaja saya sampaikan menurut Ibnu Taimiyah nih. Jadi istawa alal aras itu adalah kullu makana alian ala ghairi. Jadi yang dimaksud istawa itu adalah pokoknya di atas sesuatu. Artinya ketika di sini aras adalah yang paling atas di antara makhluk Allah, ya Allah pokoknya yang paling atas di antara semuanya. Gitu ya. Bukan berarti nih maaf nih, saya pernah ikut kajian teologi gitu ya, karena beberapa teman yang terutama ngambil jurusan akidah filsafat itu kan kadang suka ngobrolin begini nih. Jangan sampai ada bayangan Allah duduk di kursi yang seperti itu loh. Yang buktinya tadi yang tentang apa namanya ayat kursi yang dibaca kan. Jadi kok kayak ada bahasan ke sana, itu kan sama aja kayak personifikasi. Nggak bisa dibayangkan. Pokoknya Allah di atas segalanya. Allah di atas makhluknya. Tentang bagaimananya nggak usah. Ya, nggak usah. Meskipun mungkin teman-teman pernah dengar tafakkaru fil khalqi. Pikirkanlah, kajilah ya tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Ya, jangan memikirkan tentang Allah, tapi itu jujur hadisnya banyak yang dhaif, ya, banyak yang lemah. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan istawa itu ya adalah Allah di atas semuanya. Makanya teman-teman sekalian, kenikmatan kita meyakini wujudnya Allah, pada akhirnya ke tadi perbuatan Allah juga. Nih, sengaja saya ambil dari Saidul Khatir. Kebetulan saya coba cari-cari di Google, ada kata-kata yang sama nih, Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa rencana Allah itu the best, lebih baik. Kalau teman-teman pengen tahu ayatnya, boleh catat ya. Surat 2 ayatnya 216. Kutiba alaikumul qital, ya, di sana membahas masalah perang. Asa antukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci, tapi padahal itu baik buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu suka, padahal itu jelek buat kamu. Allah semuanya yang tahu. Makanya di sini apapun yang Allah kasih untuk kita itu yang the best. Rencana Allah padamu lebih baik daripada rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Karena sabar itu kalau nanti teman-teman mau ngebahas, luar biasa. Mungkin faktanya orang kalau bilang sabar lagi nggak enak. Tapi sebetulnya di balik itu semua banyak diamond. Ya, luar biasa. Maka perlihatkanlah, ini kata Ibnul Jauzi ya, perlihatkanlah kepada Allah kesabaran yang indah. Kan ada ayat fasabrun jamil gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman sekalian. Makanya kalau kita sudah sampai ke sana,
Allah yang mengatur, kita bergantung kepada Allah dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana caranya di dunia ini, termasuk saat kita beribadah, kita menghadap kepada Allah. Apa itu? Ya, mungkin kemarin Mas Yuda sedikit membahas walillahil masyriq wal maghrib. Di timur barat, pokoknya semua arah milik Allah kok. Fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap, nah ini fasamma, di sanalah ya wajhullah. Kalau kita lihat terjemahannya wajah Allah. Tapi jangan lupa, jangan pahami lagi-lagi tadi, jangan pahami secara personifikasi. Jangan personifikasikan Allah. Tapi sengaja saya pertajam dengan ayat. Kan ada tafsirul ayah bil ayah. Ya, penjelasan ayat dengan ayat yang lain. Ini dia. Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwaliha. Tiap-tiap umat ada kiblatnya, ada arahnya. Fastabiqul khairat, ya, gunanya supaya kita berkompetisi dalam kebaikan. Aina matakunu, dimanapun kamu berada, ya tibikumullahu jami'a. Pasti Allah akan tahu kita, menemui kita, ya, dan lain sebagainya lah. Pokoknya Allah Maha tahu kita. Jadi yang dimaksud dengan wajhullah itu adalah yang sifatnya arahnya ke Allah. Ingat, tadi mengapa saya diawali dengan masalah miskat, ya. Jadi bukan kepada zatnya Allah yang kita bahas, bukan. Tapi kepada arahnya Allah. Karena apa? Kalau nanti berbicara masalah zatnya dalam kajian teologi nih, suka kadang ada pertanyaan. Kalau dibilang Allah ada di mana-mana, ya maaf ya, saya sedikit mengcopy kata-kata temennya ini. Kalau begitu, Allah ada di tempat yang kotor dong. Mungkin nggak akal akan ngomong seperti itu? Ya. Untuk orang-orang yang suka mengkaji teologi kadang sampai ke sana, makanya perlu kita batasi kalau kita bicara akal gitu ya. Kemudian nih surat 4 ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pokoknya langit dan bumi semuanya milik Allah. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Jadi yang kita katakan wajhullah, arahnya ke Allah, itu yang dimaksud adalah Allah mengetahui, Allah meliputi semuanya. Jadi kemanapun kita menghadap, sampai kata Allah juga fi burujim musayyadah, kita di bunker yang paling dalam, ngumpet di bunker yang paling dalam, anggap aja sampai kerak bumi, Allah Maha tahu. Ya, itu ya tentang wajhullah. Selanjutnya, nah ini teman-teman, kalau tadi kita menghadap Allah, sekarang kita berharap sama Allah. Kalau ditanya berharap kepada Allah, suasana psikologisnya, ya, suasana kejiwaannya yang the best adalah yang ditunjukkan surat Yunus ini. Coba teman-teman naik kapal dari pantai, indah ya, meskipun goyang-goyang tapi nikmat. Tapi giliran di tengah sedikit ternyata ada gelombang besar. Makanya saya ngambil di Mbak Google kapal yang model seperti ini. Ini kan kemungkinan tenggelam nih, gitu ya. Nah, kira-kira kita berharap sama siapa? Sekoci ada, ya, pelampung ada, dan lain sebagainya ada. Ya, meskipun kita pakai dan sebagainya, kita masih ada berharap kan kepada siapa? Yang enggak lain-lain. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita bicara berharap seperti itu, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya sudah bisa lagi berharap sama orang tua, teman, meskipun ada di dekat saya. Saya tidak berharap sama mereka. Mereka juga sama-sama ketakutan. Kan kalau kondisi kapal begini kan sama-sama ketakutan kan. Kepada siapa? Ya pada akhirnya kepada Allah, Zat yang maha segalanya. Gitu. Ini terakhir Mas, ya Mbak, ya. Kita setelah ini sengaja saya ringkas supaya kita nanti banyak diskusi. Nah, mengapa tadi tentang masalah Allah dan sebagainya saya juga menyatakan tentang jangan personifikasi Allah dan sebagainya, ini akan lebih jelas lagi. Kita sesama makhluk Allah nih, yang kita bahas sesama makhluk Allah. Kita aja masih banyak keterbatasannya. Nih, kata Allah apa? Wa im min syai'in illa indana khazainuh. Segala sesuatu ya, Allah lah yang punya gudangnya, yang punya khazanahnya. Artinya Allah yang punya segalanya. Manfaat dan sebagainya itu Allah udah tahu. Dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Ya, tentang masanya, tentang waktunya, tentang apanya, pokoknya sifatnya tergantung ukurannya Allah maulah gitu kan. Ikut dari maklum. Nah, kalau kita bicara tadi personifikasi,
di surat Al-An'am ya, surat 6 ayat 103, ini jelas nih ya. La tudrikuhul absar. Kita tidak bisa ya untuk mengetahui Allah dengan penglihatan mata. Untuk saat ini loh ya, saat kita masih di dunia. Tapi wa huwa yudrikul absar. Allah tahu kita. Wa huwa latiful khabir, ya, Allah Maha lembut. Ya, Allah juga Maha mengetahui. Ini sebetulnya khabir ini bukan cuma asal tahu ya, tapi pakarnya, ahlinya. Itu khabir tuh ya. Nah, kapan kita bisa diperkenankan melihat Allah? Nih, nanti ada saatnya tapi di surga. Di surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idin nadirah. Kita insya Allah orang beriman nanti akan berseri-seri. Kenapa kelihatan senang? Nah, ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ingat teman-teman, ya sengaja saya goyang-goyang nih kata tulisan nadirah. Nadoro itu melihat dengan kasat mata. Ya, kalau basoro itu melihat dengan kata hati. Beda ya. Basoro melihat. Kalau nadoro juga melihat. Ro'a juga melihat. Kalau ro'a itu nanti nyambungnya kepada misalkan fil manam, berarti melihat dalam mimpi. Atau ru'yatul hilal. Ya, ro'a al-hilal, melihat bulan sabit. Itu kan perlu pakai teropong segala gitu ya. Artinya tidak jarak dekat, jarak jauh, pada akhirnya bisa. Tapi kalau nadiro di sini, melihat dengan mata kita, mata yang telanjang seperti ini, betul-betul nanti di surga akan ada saatnya Allah mengizinkan diri kita melihat Allah. Tapi nanti, gitu ya. Nah, makanya saya melihat dari beberapa tafsir tentang ayat ini, coba teman-teman lihat nih gambar yang di bawah, ya. Ini kan teropong nih, ya kan? Ini maksud saya untuk menerangkan keterbatasan manusia yang sesama makhluk Allah, tapi dengan yang lain. Dalam hal ini ya, misalkan elang. Burung elang itu dikasih kekuasaan oleh Allah, meskipun matanya kecil seperti ini, tapi bisa melihat jarak jauh. Makanya untuk elang bisa berani mendapatkan ikan yang lagi berenang di lautan. Dia langsung dari atas, nukik, jebret, langsung dapat kan? Dengan kukunya yang tajam atau kadang dengan paruhnya, tapi kebanyakan pakai kukunya. Cep, ikannya bisa ketangkap. Padahal ikan di dalam air loh. Ya, termasuk Allah memberikan kekuasaan kepada kita bisa membuat ini teleskop ya, bisa melihat jarak jauh. Itu artinya ini keterbatasan manusia. Kemudian yang melihat secara detail, ini serangga nih, gitu ya. Itu mungkin teman-teman kalau lihat tentang matanya serangga, itu kan terdiri dari sekian banyak kayak semacam antena-antena itu. Makanya wajar ya, kayak harimau atau singa, meskipun digelap-gelap, kebetulan lagi lapar, dia lagi memburu, itu bisa aja dapat. Padahal dalam suasana yang gelap. Kenapa? Allah takdirkan binatang-binatang yang seperti ini, meskipun tidak semuanya ya, itu mempunyai mata yang tajam. Coba teman-teman lihat kucing kalau lagi malam. Itu matanya kalau kena sorot mobil kita, menimbulkan ada flashback cahaya lagi kan. Itu luar biasa. Termasuk nanti ada hewan yang betul-betul ketajaman penciumannya kayak ikan hiu, ya kan? Begitu ada darah setetes dalam jarak sekian, itu dapat aja ikan hiu tuh. Kenapa? Allah kasih kelebihan dengan penciuman. Tapi manusia tidak seperti itu, gitu ya. Terus bagaimana tentang masalah tauhid nih? Kita ya diizinkan oleh Allah. Ini kan soal izin nih. Elang diizinkan bisa melihat jauh. Ya, serangga termasuk ini kalau bagi manusia adalah mikroskop kan, bisa melihat yang kecil-kecil, yang detail-detail, yang mata tidak bisa melihat. Untuk kita, teman-teman, Allah mengizinkannya apa? Melihat dengan kacamata iman. Itu ya, makanya di sini otak kita sendiri, kalau mau dibedah, bentuknya seperti orang sujud. Ini kan bicara keimanan. Bahkan anatomi tubuh kalau disambungkan, ternyata antara otak sama hati, yang tadi kolbu tuh, itu kan tetap ada sambungannya tuh. Artinya apa? Ayo pakai otak juga pakai hati. Sebagai penutup ya, tapi saya langsung stop dulu
screen-nya sebagai penutup nih. Tolong teman-teman bisa buka surat 3 Ali Imran ayatnya 190-191 yang kesimpulannya teman-teman menurut Allah, menurut kita sendiri, menurut siapapun adalah hamba Allah yang smart. Mau kan kita dibilang orang yang smart? Lihat 190-nya dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Itu intinya adalah kehidupan kita. La ayat, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kasih sayang Allah, pokoknya semuanya deh yang dari Allah. Siapa? Liulil albab. Siapa yang dapat? Siapa yang merasakan? Siapa yang menikmati? Ulul albab. Kita kaji. Albab jamak. Lubun tunggalnya. Lubun artinya inti dasar pemikiran. Inti dasar otak. Inti dasar akal. Artinya kalau kayak kita nih, mendapatkan penjelasan langsung kepada intinya, smart nggak? Ya kan? Smart. Nah sekarang, siapakah orang yang smart itu menurut Allah? Di Ali Imran 191 ya, 191, penjelasannya ada 4. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, meskipun ayat ini tidak saya sampaikan di materi, tapi awal tadi saya ngomongin zikir kan? Sekarang saya tutup juga dengan zikir. Ya, orang yang smart itu dalam hal apapun itu zikir nomor 1. Ke Allah nomor 1. Kalau ada apa-apa pokoknya ke Allah dulu. Itu nomor 1. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan. Itu pun ngomongin langit dan bumi berarti memikirkan kehidupan. Jadi kalau sudah ke Allah nanya, ini baik atau enggak? Cari di Quran sama hadis, kan gitu kan. Ini manfaatnya seperti apa? Cari Quran. Menurut saya ya teman-teman, untuk masalah manfaat kayak apa yang kita inginkan, di Islam udah sangat komplit, kita tinggal copy paste. Tinggal kopas saja. Mau bicara apa? Kehidupan para rasul banyak. Yang enak banyak juga Nabi Sulaiman, ya kan? Yang dapat musibah Nabi Ayub dan sebagainya. Rasulullah sendiri musibahnya, ujiannya luar biasa. Tinggal copy paste aja. Tapi kalau untuk wanita bagaimana? Termasuk yang tadi, misalkan belum punya anak, udah tua dan sebagainya. Itu kan sejarah Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi tinggal copy paste teman-teman. Itu ngomongin tentang sejarah. Makanya ke Allah dulu. Ya, termasuk apapun yang sumbernya dari Allah, baru di sini logika. Yang ketiga apa? Rabbana ma khalaqna hadza batila. Pokoknya kalau hidup ini yang kita jalanin Allah nomor 1, maksudnya ikuti syariat ya dalam hal apapun, logika pada akhirnya logika itu kayak dipuaskan gitu loh. Masuk pada diri kita, ya. Pada akhirnya yang ketiga apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Gitu, ya. Kan ini ya, berarti apa? Asas manfaat. Yang terakhir apa? Faqina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami dari api neraka. Maksudnya apa? Supaya tidak salah, pada akhirnya kita selalu dalam kebenaran. Saya ringkas, teman-teman, orang yang smart dalam hal apapun, Allah nomor 1, logika nomor 2, manfaat nomor 3, kebenaran nomor 4. Ini suatu saat teman-teman menghadapi orang yang salah, orang yang error dan sebagainya, ingat, tanya kepada ayat ini. Oh, ini nomor 4. Terus gimana caranya? Apa yang aku lakukan bisa bermanfaat nggak untuk dia? Bagaimana? Ya mungkin strateginya pakai otak. Strategi yang seperti apa? Di ayat tadi, ya banyak sekali Al-Quran ataupun hadis tentang membicarakan solusi-solusi, sehingga kita tinggal copy paste aja. Kan gitu ya. Jadi yang Allah nomor 1, logika nomor 2, manfaat nomor 3, kebenaran nomor 4, pada akhirnya hasilnya luar biasa. Sementara cukup ya, mudah-mudahan sampai jam 3 ada waktu sekitar setengah jam, sengaja saya padetin karena saya juga banyak ingin diskusi dengan teman-teman. Sementara cukup teman-teman ya, silakan Mas Pandu, ya Mas Pandu untuk mengatur ini. Baik Ustaz, Monggo. terima kasih banyak Ustaz.
luar biasa sekali, Masya Allah. Banyak ya insight-nya kita kali ini, teman-teman. Dan karena waktu kita kurang setengah jam lagi, kita langsung saja masuk di sesi tanya jawab. Teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, sudah ada pertanyaan masuk di chat satu, terus ada lagi yang secara pribadi ngechat saya juga ada, Ustadz ya. Nanti saya akan coba bacakan. Sebelumnya mungkin saya silakan ke teman-teman dulu, kalau misalnya ada yang mau menanyakan secara langsung, boleh tanya dulu deh. Sebelum saya bacakan untuk yang di dalam chat. Ada yang mau tanya langsung? Silakan langsung dibuka mikrofonnya, disebutkan namanya. Silakan Bang Yuda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Yuda. Jadi Ane mau nanya tentang sebuah pandangan yang mungkin Ane alamin, mungkin banyak orang juga yang ngalamin ya, ketika masih kecil tuh, masih anak-anak kan, kita udah diajarkan tauhid kan sama orang tua, sama guru kan. Terus kemudian kita ini kadang-kadang sebagai anak-anak tuh punya imajinasi, punya visualisasi di dalam pikiran tuh, Allah itu wujud ini gitu. Ada semacam visualisasi di dalam otak, di pikiran kita, Allah itu bentuknya begini gitu. Kan setelah kita punya ilmu, udah dewasa, ternyata kan yang itu kan nggak boleh ya. Ya ini kan. Terus kalau sampai dewasa, apa imajinasi itu lewat tuh gimana, hukumnya apa? Atau sebaiknya bagaimana gitu, supaya ada penyimpangan akidah gitu kira-kira. Ya itu aja, syukran Ustaz. Jadi intinya agar semuanya itu oke ya Mas ya. Halo Mas Yuda. Iya gitu maksudnya. Jadi maaf, suaranya suka terputus-putus, jadi mungkin tolong pertanyaannya bisa diulang, tadi agak terputus-putus. Oh iya Mas Yuda, pertanyaannya aja mungkin yang diulang, karena tadi agak terputus-putus. Pertanyaan gini, soalnya terdengar belum Ustaz? Udah. Cuman masih terputus-putus nih. Atau mungkin Bang Yuda nggak perlu pakai kamera dulu Bang, dimatikan dulu kameranya mungkin. Ya. Oh iya, lebih baik ya suaranya Bang. Nah lumayan, lebih baik. Iya, oh ya, kekuatan sinyal ya. Silakan Mas. Iya, mau ajuin pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita ini waktu masih kecil punya imajinasi atau visualisasi tentang wujudnya Allah gitu, tentang zatnya Allah gitu di dalam pikiran kan. Namanya anak-anak kan suka berimajinasi di dalam pikirannya, Allah tuh kayak gini loh bentuknya gitu. Tapi kalau udah besar kan setelah kan nggak boleh kan kita menyerupakan Allah dengan apapun gitu kan. Nah terus kalau pikiran-pikiran seperti itu masih suka lewat gitu. Itu menyikapinya gimana supaya kita tidak terjerumus kepada penyimpangan akidah gitu. Iya, oke. Pertama mungkin saya menangkapnya dari pertanyaan Mas Yuda, ini ada faktor edukasi ya yang pada akhirnya masuk kepada psikis kita kan, ya, tentang bagaimana kita mengenal Allah gitu kan. Jadi memunculkan personifikasi gitu kan Mas ya. Nah, sekarang prinsipnya ya bahwa rufi al-qalamu an thalathin, penanya malaikat itu kan tidak akan mencatat ya, dalam hal ini mungkin langsung kepada pertanyaan, untuk anak yang belum balik itu kan nggak ada dosa. Jadi ketika mendapatkan edukasi dari orang tua dalam tanda kutip yang perlu diluruskan, itu nggak ada kaitannya. Sekarang karena yang ditanyakan tadi Mas Yuda kan hukum ya. Nah, anggap aja sekarang kita sudah mengerti, tapi mungkin masih arah ke sana-sana. Yang penting adalah finishingnya, Mas. Sekarangnya nih, gitu ya. Coba kita bisa lihat di Al-Baqarah ayatnya 62. Innaladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Waladina hadu, dan yang Yahudi. Wa Nasara dan Nasrani. Wasabi'ina, ya, ini termasuk yang animisme dan sebagainya lah. Itu kan berarti macam-macam akidah, macam-macam kepercayaan, macam-macam yang sudah masuk di mindset kita, gitu kan? Nah, prinsipnya apa? Yang saya katakan yang penting, yang terkini, yang saat ini. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah, padahal background-nya tadi, apa latar belakangnya sebelumnya adalah yang macam-macam tadi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang ateis, mungkin ada yang dinamisme dan sebagainya gitu ya.
Nah, yang penting sekarang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan plus amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, ya, dapat pahala dari Allah, wala khaufun, nggak ada ketakutan. Artinya mungkin yang sudah masuk ke mindset yang kemungkinan jadi kok aku jadi ada yang salah lah, ketakutan dan sebagainya. Yang penting sekarang kalau sudah iman, semuanya terdelete, Mas. Ya, sama kayak orang mu'alaf, ya, apapun yang dia lakukan ketika masih di luar Islamnya, begitu dia masuk Islam, bersyahadat, itu semuanya terdelete, Mas. Ya, termasuk kita, apalagi dengan kita istighfar, taubat, termasuk walahum yahzanun, nggak ada lagi kesedihan. Jadi kalau ditanya tentang hukumnya, yang penting ya sesuatu yang salah tentu jangan dilanjutkan. Apalagi sekarang kita sudah mendapatkan yang benarnya. Salah satu dasarnya untuk mendelete memori-memori yang buruk yang membuat kita jadi takut, kemudian kita juga sedih gitu ya. Makanya saya tunjukkan surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 62 ini. Kurang lebih begitu, Mas. Monggo ditanggapi Mas Yuda ataupun yang lain, silakan. Ya, silakan Bang Yuda, ada mau disampaikan lagi? Insya Allah udah cukup. Siap. Bermanfaat jawabannya. Siap. Baik, terima kasih banyak Bang Yuda sudah bertanya. Berikutnya mungkin kita langsung ke pertanyaan yang ada yang masuk di kolom chat ya, Ustaz. Tadi yang sesi sebelumnya Mas Nanang menanyakan tentang kalau sudah punya anak namun dibatasi jumlah anaknya, misalnya menggunakan kontrasepsi, bagaimana hukumnya, Ustaz? Oh gitu, iya. Pada prinsipnya saya menjawab dengan kaidah usul fiqh karena ini sesuatu yang sifatnya berkembang gitu kan. Kalau kita bicara tentang dalil awal dulu, intinya kita jangan takut terhadap kefakiran karena masing-masing anak itu akan membawa rezeki masing-masing gitu kan. Nah, yang kedua, anggap aja pakai KB gitu ya. Dalam Islam ada dua istilah. Ya. Yang pertama tahdidun nasl, membatasi keturunan, membatasi generasi. Ya. Ini kalau tidak darurat yang menyangkut masalah nyawa, no. Tahdidun nasl ya. Contoh misalkan dengan tubektomi dan sebagainya ya, vasektomi itu kan memutus tuh ataupun diikat gitu kan, yang pada akhirnya selamanya tidak akan punya keturunan. Itu kalau darurat. Contoh nih, kalau misalkan ini ada yang berbahaya kalau nanti melahirkan lagi, ya berbahayanya pun misalkan menyangkut masalah nyawa, ya. Kalau memang pada akhirnya seperti ini, terus pada akhirnya nanti mengganggu tentang rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Kalau darurat ya, kalau sudah darurat, kaidah usul fiqh mengatakan apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi jangan lupa, ada kaidah lanjutannya. Ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Yang boleh karena darurat sebatas apa yang diperlukan. Itu ya. Itu yang saya bahas adalah tahdidun nasl, membatasi keturunan, membatasi kelahiran, seperti itu. Yang kedua, tandimun nasl, mengatur keturunan, mengatur generasi kita, itu namanya tandim, ya. Ya, misalkan suami istri merencanakan dengan, ya maaf nih, misalkan beberapa cara yang pada akhirnya tidak membuahkan kehamilan. Itu saat ini kan secara teori banyak. Pakai kalender gitu ya, mungkin pakai suntik ataupun apalah gitu ya yang arahnya ke sana gitu ya. Nah, itu selama pada akhirnya juga tidak ada efek yang membahayakan yang lain, namanya tandim ya, sekedar mengatur, misalkan apa setiap 3 tahun sekali nanti ada 1 anak ataupun apa. Ya, no problem. Kalau itu maksud adalah tandimun nasl. Makanya antara tahdid membatasi sama tandim mengatur itu semua kembali kepada hati kita masing-masing. Sebetulnya yang paling kuat antara tahdid membatasi atau tandim. Pasti kita sendiri yang paling tahu. Itu maunya arahnya kemana.
seperti itu ya. Karena apa? Ya maaf aja, yang suami istri yang sekian tahun, ya puluhan tahun, bahkan lebih 15 tahun, yang susah untuk mendapatkan anak aja banyak kan gitu kan. Nah kita yang alhamdulillah mungkin dikasih kesuburan dan sebagainya. Makanya dalam Islam jangan takut terhadap kefakiran. Masing-masing anak punya rezeki. Rezeki. Baik. Kurang lebih begitu Mas ya, tentang masalah KB lah istilahnya ya, pengaturan keturunan. Jadi yang perlu dipahami adalah ini tahdid atau tandim. Dan ulama pun banyak ngebahas soal dua hal itu. Yang di luar darurat. Oke? Yang di luar darurat. Baik. Semoga menjawab ya Mas Nanang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kita akan lanjut dulu Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Monggo. Ustadz, apa ciri-ciri istidroj? Dan bagaimana cara kita menanggapinya Ustadz? Iya. Sebentar. Teman-teman tulis dulu aja ya. Tentang istidroj itu ada di surat 7 ayat 182. Karena yang ditanyakan ciri-ciri ya, ternyata ayat menggunakan, ayatnya udah jelas atau saya ulang? Surat 7 Al-A'raf. Ya. Ayatnya 182. 82 ya. Ya, 182. Karena yang ditanyakan ciri-ciri, alhamdulillah ayatnya ngomongin nih. Walladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kalau apa namanya ayat-ayat berarti kan banyak hal, Mas, ya. Pokoknya segala hal tentang masalah makhluk Allah itu semuanya diatur oleh ayat-ayat Allah itu, ya. Kok dia mendustakan? Pada akhirnya ayat membicarakan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu kan kalau makna yang paling gampang ya. Jadi apa ya, kalau saya ibaratnya dibiarkan, diulur ya. Kalau orang Jawa bilang diloloh terus ya, dalam kesalahan, tapi tentu sudah ada peringatan dan sebagainya lah gitu ya. Pada akhirnya nanti dicedet, digebuk ya pada saatnya, tapi tentu di sini juga tetap ada keadilan Allah. Artinya yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Itu sesuai surat 17 ayat 7 ya. Ini kan keadilan Allah nih. Makanya bagi yang kadzabu itu kan berarti berbuat buruk tuh. Ya kan? Mendustakan ayat-ayat Allah, pada akhirnya apa namanya? Itulah ciri khas yang paling besar untuk mendapatkan istidroj. Nah, penjelasan yang lebih rinci tentang istidroj, yang ini kan sifatnya masih generalnya ya. Pokoknya mendustakan ayat-ayat Allah, artinya bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Ciri khasnya nih, tahu ada kebenaran tidak mau. Terus apa yang terjadi? Yang dimau ya seperti maunya dia, ataupun kami mengikuti tradisi nenek moyang. Tapi tradisinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara agama. Ya, kalau soal tradisi yang tidak menyalahi agama, itu dalam kaidah usul fiqh ada tuh al-adah muhakkamah. Adat ya ataupun kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu kebiasaan ya, adat gitu. Ciri khas istidroj yang selanjutnya, kalau tadi kan yang prinsip adalah tahu kebenaran tapi nggak mau. Ya, yang kedua, membuat kerusakan baik di otak, ya, nanti mungkin masuk kepada mindset dan sebagainya, termasuk di badan, termasuk juga di lingkungan. Orang-orang yang istidroj ini, ya, kalau kita perhatikan lagi-lagi saya kalau sudah membicarakan fenomena, saya lebih suka menggunakan dasarnya usul fiqh. Apa itu? Orang-orang yang istidroj menurut saya kebanyakan adalah jahil murakkab. Bodohnya itu kuadrat gitu loh. Ya. Kenapa? Karena jahil itu sebetulnya masih oke. Dalam usul fiqh kaidahnya apa itu al-jahlu? Adamul ilmi bisyai'. Tidak tahu tentang sesuatu itu jahil. Makanya saya suka mengartikan jahil bukan berarti bodoh. Ya.
Abu Jahal nih, yang digelari Abu Jahal, itu kan masih keluarga Rasulullah. Itu pemimpin umat loh di Mekah waktu itu. Emang bodoh dia? Enggak, tapi jahil. Kenapa? Udah tahu ada kebenaran, tapi tidak mau percaya. Ini soal akidah. Jadi bodoh dalam akidah nih. Itu bahasa jahil ya. Misalkan profesor di kedokteran disuruh membicarakan tentang bangunan gedung. Kalau kita bilang, Prof jahil, atau dia sendiri bilang, oh aku jahil masalah bangunan. Emang dia bodoh? Enggak kan? Nah, jadi orang yang istidlal ini rata-rata terkadang ya, mungkin dengan ilmu, pengalaman dan sebagainya, dia merasa benar, tapi sebetulnya apa yang disampaikan itu, apa yang diyakininya itu menjerumuskan. Ya salah satu kaitan dengan tadi, udah tahu ada kebenaran tapi nggak mau. Pada akhirnya apa? Dia berbuat salah. Yang salah itu akhirnya merugikan. Yang terakhir ya, untuk orang yang istidraj, rata-rata ya arah fokusnya adalah duniawi. Itu ciri-ciri ya. Pokoknya apapun kalau sudah duniawi, pada akhirnya ke sana. Tapi maksud saya dunia yang kita bahas, kalau menyertakan syariat, itu semuanya oke. Ya, tapi ini maksudnya murni duniawi, akhirat ditinggalin. Itu ciri-ciri istidraj nanti akan ke sana itu. Kenapa? Nabi pernah bersabda kok, apa tuh? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kesalahan. Istidraj juga termasuk bagian daripada kesalahan. Nah, kalau ditanya tentang ciri orang-orang yang kena istidraj, kurang lebih begitu. Ya, monggo. Ayatnya juga ada kan? Ustaz. Ya, monggo. Iya, baik. Semoga tadi menjawab ya yang bertanya. Kita mungkin ke pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ini karena topiknya kita mepet sekali. Baik, Ustaz izin bertanya, kalau ada teman kita non-muslim yang penasaran dengan Islam, suatu waktu dia bertanya, apa yang membuat kamu yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan apa yang membuatmu yakin kalau Tuhanmu itu ada? Bagaimana sebaiknya kita menjawabnya Ustaz? Ya, mungkin kalau kita jawab pakai Al-Quran, nah itu kan apa namanya kitabmu, gitu kan? Sekarang begini, bahwa secara bahasa dulu deh, Islam itu artinya damai. Pada akhirnya kita memasrahkan semuanya ya kepada Yang Maha segalanya, yang membuat kita juga jadi apa namanya nikmat dalam segalanya, gitu. Yang kedua, pada prinsipnya Allah sudah memberikan perangkat untuk kita jadi Islam. Ya, contoh, nggak usah jauh-jauh dari kitabmu aja deh. Ini maaf, misalkan yang nanya orang Kristen ya, misalkan nih. Kira-kira misalkan yang nanya Mas Pandu orang Kristen bukan? Soalnya biar spesifik nih. Anggap aja ya. Anggap aja yang nanya orang Kristen. Nggak usah jauh-jauh. Berani nggak mereka mengkaji apa namanya Barnabas? Karena Barnabas isinya insya Allah agak mirip-mirip dengan Al-Quran. Saya yakin berani menjawab ini karena banyak teman-teman saya ya yang tadinya pemuda gereja banyak ngomong, kami selama ini pantang dengan Barnabas. Terus Moko Ginta almarhum, ya dulu kan pendeta juga tuh, ya pada akhirnya jadi ustadz, Allahumma firlahu ya, karena sekarang sudah almarhum. Itu saya pernah baca ada 6 kitab kecil, ya itu membahas tentang Kristen. Kalau mengikuti Injil saja, seharusnya dia Muslim. Artinya orang itu, ya supaya baca sendiri, tolong cari bukunya Pak Moko Ginta. Suruh cari. Yang pernah saya baca, tapi saya cari-cari, aduh nyelip di mana ya, mudah-mudahan dapat nanti. Karena saya pernah beli. Itu dalil-dalilnya justru pakai Injil. Ya salah satunya ungkapan Nabi Isa, bahwa nanti setelahku, akan ada nabi yang namanya Ahmad. Loh kenapa yang muncul jadi namanya Muhammad? Nah itu nanti akan ada kajian bahasa tuh. Secara prinsip Muhammad adalah orang yang terpuji. Tapi kalau Ahmad adalah yang lebih terpuji. Makanya di Al-Quran Nabi Isa menyebutnya Ahmad. Pada akhirnya yang muncul juga adalah Muhammad. Meskipun di Al-Quran pun ada Muhammad, bahkan surat Muhammad ada kan? Itu Mas. Jadi kalau
ada orang yang bertanya, kebetulan mereka non-muslim, menanyakan tentang Islam dan sebagainya, minimal kita jawab dengan apa yang ada di mereka sendiri. Itu aja sebetulnya mereka harusnya muslim. Gitu. Nah, kalau kita untuk memperkuat Islam kita sendiri, loh kita secara logika juga dipuaskan dengan Islam kok. Buktinya apa? Tadi surat 3 ayat 191 Allah ngomongin logika. Bahkan Allah nyindir kita terus, afala tatafakkarun, mikir dong, afala takilun, pakai akalnya dong, afala tatadabbarun, kaji dong. Itu kan berarti memfokuskan tentang akal. Ayo dong. Manfaatkan akal kita ini untuk mendapatkan kebenaran tentang agama yang kau yakini. Itu kalau kita ngomongin Islamnya, ya. Terakhir nih tentang Islam. Tapi ini versi Al-Qur'an ya. Dan insya Allah Islam di sini nanti teman-teman akan memahami Islam dalam kehidupan yang luar biasa. Tolong catat ya. Di surat Luqman surat 31 ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallah ya akibatul umur. Intinya saja nih. Siapa yang memasrahkan diri kepada Allah, ini wilayah batin. Wa huwa muhsin, dia berbuat baik, ini wilayah lahiriah. Ya. Jadi tadi enak nggak enak, perlu perjuangan ataupun tidak, pokoknya batin ini pasrah kepada Allah. Tapi lahiriahnya harus lakukan yang maksimal. Yang seperti ini, Mas dan Mbak tolong catat aja ya teman-teman. Menggunakan bahasa Yuslim itu fi'il mudhari atau present continuous tense. Berarti yang kita pasrahkan baru cuma 2 dimensi. Masa sekarang dan masa akan datang. Masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang masih berkutat di dalam diri kita, masih belum dipasrahkan. Itu aja sudah oke. Kenapa? Faqadis samsaka bil urwatil wuthqa, kita sudah berpegangan pada yang kuat. Tapi faktanya wa ilallah ya akibatul umur, soal kenyataannya itu semua masih berada di tangan Allah, masih berada di kekuasaan Allah. Kalau pengen faktanya nyata dari keislaman kita, dari kepasrahan kita, dari usaha kita, catat teman-teman, surat Al-Baqarah ayatnya 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Sama ternyata ya. Sekali-kali tidak. Man aslama, siapa yang memasrahkan diri? Menggunakan aslama. Ini past tense. Masa lalu kita pasrahkan, masa sekarang, masa mendatang kita pasrahkan kepada Allah. Apapun ya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi sama, wa huwa muhsin, secara lahiriah harus lakukan yang the best, yang maksimal. Nah, kalau masa lalu kita pasrahkan, masa sekarang, masa mendatang pasrahkan, hasilnya fakta 3. Apa? Yang pertama, falahu ajruhu inda rabbih. Soal pahala, soal reward, soal benefit, Allah bilang, dan itu tekstual. Wala khaufun, nggak ada ketakutan. Yang ketiga, walahum yazanun, nggak ada kesedihan. Tolong teman-teman, catat, buktikan. Baca lagi ayat itu, tanya ustadz lain. Surat Al-Baqarah 112. Pada akhirnya, mudah-mudahan setelah ngaji siang ini, teman-teman hidup hanya satu kata, bahagia, bahagia, bahagia. Meskipun kata orang, kita harusnya mungkin dendam, ataupun sakit hati, ataupun nestapa. Mungkin stres. Insya Allah, ya, tolong catat. Dan jangan lupakan Al-Baqarah 112. Semuanya pasrahkan, tapi kita lakukan yang the best. Insya Allah luar biasa. Sementara itu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Dan semoga terjawab semuanya. Semoga kita juga bisa bertemu dengan Ustadz Fatoni di lain waktu teman-teman ya. Jika ada pertanyaan lagi, jadi mungkin bisa disiapkan dulu. Insya Allah nanti kita akan usahakan untuk bertemu lagi dengan Ustadz Fatoni. Terus sebelum saya tutup, mungkin Ustadz Fatoni ada yang mau disampaikan untuk terakhir, Ustadz, sebelum ditutup. Silakan. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan 2 hal saja, bahwa ketika ada sesuatu, lebih baik alhamdulillah, yang tadi saya sudah sampaikan ya. Karena ternyata baik secara psikis, ya, secara sosiologi dan lain sebagainya, pokoknya berbagai macam disiplin ilmu lah. Ketika alhamdulillah itu hasilnya positif meskipun kenyataannya belum. Ya, alhamdulillah nih. Kemudian
Yang kedua, kalau ada apa-apa lagi, ketika alhamdulillah kayaknya belum mempan, is'al domir. Tanya hati nuranimu. Tanyalah ya hatimu yang paling dalam. Karena ya ittaqu farasatal mukmin, karena kalau kita tanya kepada hati nurani itu, kata Nabi, ittaqu farasatal mukmin, takwalah, jagalah firasat orang beriman, karena kalau bersumber dari hati nurani itu yang muncul adalah firasat. Yang muncul adalah mungkin feeling. Ini kalau teman-teman yang wanita nih feelingnya tajam-tajam nih, bagus-bagus ya. Itu coba pakai tuh ya. Ittaqu farasatul mu'min. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena bisa jadi firasat itu atau feeling itu adalah cahaya dari Allah. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustadz sudah hadir dan menyempatkan di hari Minggu ini. Teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah hadir di hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan berjumpa kembali teman-teman ya untuk di sesi berikutnya. Kajian kita rutin insya Allah di setiap 2 minggu. Kajian Al-Faza. Dan teman-teman ada informasi penting juga yang kami ingin informasikan. Kalau teman-teman berkenan untuk donasi untuk kajian Al-Faza, bisa juga mentransfer di nomor rekening yang akan saya kirimkan di kolom chat. Nah, di nomor rekeningnya 1061631476 atas nama Satria Islami. Jadi nanti informasi yang lainnya juga bisa langsung menghubungi nomor WA yang tertera ya teman-teman. Dan sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Baik, kita juga tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya mewakili Al-Faza. Mungkin terima kasih banyak teman-teman tadi yang sudah menyempatkan hadir, teman-teman yang bertugas. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dalam kondisi apapun, bisa berjumpa lagi di 2 minggu kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit semuanya ya. Terima kasih banyak Ustaz. Semuanya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Baik. 2, 1.